Udah silakan Nah, ambil, sekarang silakan. mau ku, Kita skip aja sekarang deh, yang kita mau skip kutanya ya. ini kan semualah kalian menjawab ya jujur. Kalau memang Hmm. umat kalian itu umat yang baik, jujur. Hmm. Kenapa ya kalau saya bertamu ke rumah saudara-saudara saya Islam, di situ ada foto-foto kayak Wali Songo, siapa-siapa lah. Tapi foto Nabi yang junjungannya kok nggak pernah ada ya? Apa fungsinya kalau aku jawab Kira-kira pertanyaanmu itu? kenapa? Aku mau jawab itu. Aku baru mau jawab itu. Aku baru mau jawab itu. Apa Apa fungsinya? fungsinya? Apa fungsinya kalau aku jawab itu? Apa fungsinya sama kau? Aku baru mau ngomong gitu. Hah? Apa fungsinya? Nah, pertanyaan kedua, Amri, lanjut pertanyaan kedua. Sudah dijawab. Pertanyaan kedua. Aku baru kok sama pula. Kok satu pikiran pula kita Bang Faro. Aku juga mau jawab itu. Nggak ada lagi karena nggak bisa kalian jawab itu. Pertanyaan Udahlah. kedua. Coba kau pikirkan dulu ya apa fungsinya ya pertanyaanmu itu ya. Kita naik lagi nanti ambil ya. Ya. Sakit lagi gitu kan. Makanya kalau diajak diskusi itu kooperatif lah. Kalau mau menjawab jawab, ya kan. Jangan kayak gitu jawaban kau. Apa fungsinya? Namanya juga ini meja diskusi. Bang enak pula kau bilang apa fungsinya kau jawab itu. Kenapa kau sakit kau kan? Wali Songo pula, foto Wali Songo katanya, foto Wali Sanga. Kenapa foto Nabi tidak ada? Foto Musa pun nggak ada. Foto Zakaria, Yahya, Nabi apa lagi? Ayub, Yakob, gak ada. Ayub nggak ada fotonya. Bahkan fotonya Adam pun gak ada. Makanya aneh, ketika foto para nabi saja nggak ada, kok bisa pula ada foto Tuhan, Bang? Nah, aku tanya gini Bang Baru. Sebenarnya orang dulu ada foto waktu Wali Songo. Asal buat-buat aja. Emang ada? Emang ada foto zaman dulu? Nggak mau tahu lah kita tentang foto Wali Songo, kita nggak mau tahu ya. Kalau saya pribadi sepakat gini, jika kamu ingin mengetahui apa itu Islam dan kamu belajar Islam dari perbuatan makhluk, dari perbuatan manusia, yang boleh kita jadikan acuan itu Nabi Muhammad SAW, karena itu yang disuruhkan Allah, disampaikan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Cuma Nabi. Iya. Keluar dari Nabi nggak boleh kita tengok Islam dari dalam diri orang, nggak boleh. Dengan dalam diri orang. Meskipun Makanya kan Bang Faro, wali apapun nggak boleh. Benar Makanya- Islamnya. Kebenaran Islam itu bisa kita lihat cuma dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin mengetahui apa itu Islam, lihatnya dari diri Nabi Muhammad SAW. Jika kamu ingin melihat dari perbuatan makhluk, luar dari itu jangan kau lihat. Gitu. makanya kalau saya pribadi itu ya, jadikanlah panutanmu 3, yaitu pertama Al-Quran, kedua Rasulullah, ketiga para sahabat. Nah, jadikan ketiga ini panutan. Nah, karena ini tidak akan membuatmu sakit hati, kan ini sudah terjadi. Itu dia. Tapi kalau kalian mau jadikan panutan, silakan siapapun jadikan panutan kalian. Kalau saya pribadi 3, pertama Al-Quran, kedua Rasulullah, ketiga para sahabat. Itu panutan saya. Oke, aku sapa dulu ini ya. 237, selamat pagi agama apa? Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Tidak, cuma tadi salah pencet. Oke, makasih ya. Dibawa dulu ya. Ya. Oke, Yuda, selamat pagi agama apa? Selamat pagi, Yuda. agama Kristen. Oke, lanjut Bang Faro. Oke, kita diskusi pelan-pelan aja Bang Yuda ya. Jika Iya, tapi pertanyaan itu maaf sudah sebelumnya, saya nggak bisa Belum. lama-lama, nggak apa-apa. Kemana kita mau diskusi baik-baik? Aku selaku tuan rumah mau menyambutmu Bang dengan prologku. Oh iya, Jangan oke. kau patahkan. Dijamin kita ke depannya udah gak akan sehat diskusinya kayak gini. Kita diskusi yang baik-baik saja Bang. Kita diskusi santai. Jika pertanyaan yang kuajukan kepadamu, ya, kau anggap sebuah pertanyaan yang sangat keras dan memukul keimananmu, kau punya hak untuk tidak menjawab. Tapi katakan, aku tidak ingin menjawab. Tapi jangan berupaya untuk menipu Bang Yuda ya. Supaya kita bisa mendapat nilai dari apa yang kita diskusikan saat ini. Silakan kalau Bang Yuda mau memprolog, silakan. Sebelum kita ke tema kajian kita hari ini, silakan. Iya, makasih.
Tapi waktu saya nggak bisa lama, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya Bang. mau kerja. Sudah? Ini. Kita mulai diskusinya. Ya, boleh. Oke, pertanyaannya gini, apakah selaku umat Kristen, ya, apakah umat Kristen ini berguna buat alam semesta ini, buat orang sekitar? Ya, sebelum kita membahas tentang kebergunaan dari teman-teman Kristen terhadap alam sekitar, ya kita kaji dulu, apakah Bang Yuda ini berguna buat istri dan juga anak-anakmu? Jika dalam kondisi di depan Bang Yuda, istri dan anak-anakmu dianiaya oleh orang, apakah kau berguna? Kebergunaanmu di situ seharusnya kan kamu bisa mencegah atau bisa melawan orang yang berupaya melakukan penganiayaan terhadap istri dan anak-anakmu. Tapi jika kita berpegang kepada Bible Anda yang tertulis dalam Matius 5 nomor 39, kita baca ayatnya Bang ya. Oke. Biar jelas ya. Iya. Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan dilanjut di ayat 44-nya dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Yang saya tanyakan ke Buddha, jika kondisi itu terjadi di depan mata Anda, istri dan anak-anak Anda dianiaya di depan Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengikuti Bible atau Anda berbuat ya sebuah perbuatan di luar dari pemahaman Bible, penyampaian Bible? Silakan, Bang. Kalau saya, ya saya balas itu orangnya, pukuli balik. Nah, berarti Anda membantah Bible kan? Enggak, ini saya enggak membantah. Enggak. Karena Simak Bang ya, simak ya. Karena Di ayat begini, 39 penjelasannya dikatakan, Bang. seperti ini, penjelasan. Di ayat itu, tunggu Bang, kita baca dulu Bang acuannya Bang, undang-undangnya, ya aturannya dalam Bible-mu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang nampar pipi kananmu Bang, kasih pipi kirimu Bang. Gak boleh kau membalas Bang. Sementara tadi Anda mengatakan Anda membalas, gitu loh. Iyalah, balaslah. Bodoh kalau nggak Iya. balas berarti nggak ngerti itu hukum Bible-nya Iya, gimana. berarti ya bertentangan kan sama Bible kan, sama Matius 5:39 kan? Salah Ya. itu. Bible itu menganjurkan itu. Kalau kamu istrimu dipukuli, ya kamu yang bantu istrimu itu, jangan sampai dipukuli. Yang diajarkan seperti Mana itu. tertulis itu Bang? Di mana tertulisnya Bang? Nah, ini makanya yang ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Nah, begitu. Abang nggak pernah baca lagi Matius 10 nomor 34 sampai 36. Nah, Nah, dengerin dulu. pernah baca. Ini dengerin Pernah ya. baca juga. Simak ya. Matius 10. Nih Bang. Bener memang, abang sama orang harus kasih. Tapi yang jadi contoh ini, ya itu adalah istri dan anak-anakmu. Lihat nih Bang. Nih. 34 sampai 36. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Bahkan di dalam kitab Lukas Bang dikatakan jika kamu mengikuti Yesus, engkau harus membenci seisi rumahmu Bang. Kau harus Ini benci pada keluargamu. boleh saya jelaskan pada enggak? istrimu. Boleh saya jelaskan Gimana? enggak? Boleh saya jelaskan enggak? Ya, Nah, tapi silakan. jangan dipotong dulu ya. Biar clear gitu loh. Jangan dipotong kalau misalnya saya ngomong belum selesai gitu kan. Jangan dipotong dulu biar jelas itu. Nah, ini kan kenapa saya harus memukuli orang yang menganiaya istri saya? Ya karena saya mengasihi istri saya. Sama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Itu. Jadi kalau istri saya disakiti, itu kan sama saja menyakiti diri saya sendiri. Ya kan? Oke. Kalau saya biarkan istri saya, berarti dasar dari sikap loh, kok Anda. dipotong lagi? Udah cukup Bang dapat poinnya Bang.
Udah dapat poinnya. Intinya kan Anda itu kan menyayangi istri Anda dan membela istri Anda, melindungi istri Anda kan? Iya, betul. Tidak membiarkan istri Anda dianiaya kan? Iya, betul. Nah, saya tanyakan, dasar dari perbuatan Anda itu berdasarkan apa yang diperintahkan dalam Bible atau berdasarkan akal Anda? Ya berdasarkan yang diperintahkan Bible lah. Kasihlah sesama Gimana manusia. Gimana Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau Bang, mengasihi yang dirimu mukul sendiri. istrimu pun manusia, Bang. Yang menganiaya istrimu, yang kau balas pukul pun manusia. Harus kau kasih juga dia. Tunggu. Ya kalau dia saja nggak mengasihi diri saya sendiri dulu pertama itu. Pertama mengasihi diri sendiri. Otomatis kalau saya dipukuli ya saya balas mukul. Bang, Masalahnya kembali apa? itu, Bang. Kasihilah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya betul. Bukan kau mengasihi dirimu sendiri, oke. Orang yang memukulin istrimu, ya kan, manusia bukan? Tunggu dulu saya jelaskan dulu makanya biar Jawab dulu, jelas. kita lupakan dulu. Yang memukuli istri Anda, manusia bukan? Udah gini aja lah. Kalau nggak mau dengerin saya ngomong, ya sudah saya tak turun aja mendingan. Nah, Kan nggak mau dengerin penjelasan kan? kalau Anda mau membawa ke ayat itu, kasihlah sesama manusia. Yang mukul istri Anda pun manusia. Jelas. Bang Faruk, Dengerin dulu kalau orang ngomong nggak mau dengerin. Iya, ini Bang Wan ini mau ngomong mungkin dia nanti kerasukan dia di sini bahaya kita. Diam dulu Bang Yuda. Iya apa itu Bang Wan? Islam Kristen Bang? Bang Faruk Sianibar. Islam Kristen Bang? Abang yang buat Rumi ini kan? Wan Islam Kristen atau Islam? Awak Kristen. Yaudah. Oh ya. Silakan. Nah. Kasih Bang Wan. Silakan. Mau ku tanggapi dulu kalian. Kalian buat room kayak gini. Undang orang-orang tadi yang kayak gini apa? Mau bertukar pikiran kan ceritanya kan? Diskusi lebih tepatnya. Bang. Nah, mau diskusi itu. Enggak mau tukar pikiranku udah banyak, enggak mau ku tukar-tukar. Memang kayak gitu kalian kalau dikasih tahu. Nah, ya. Silakan Bang Wan. Nah, mau diskusi kan? Terus Iya. Ya. giliran orang-orang ini yang mau bersuara belum selesai kalian udah potong. Apalah kayak gitu. Gak dipotong loh Bang Wan, mana dia? Udah Abang ngomonglah dulu coba, silakan. Ngomong. Selesaikanlah dulu topiknya itu, baru kalian sambung lagi biar jelasnya kasus-kasus itu. Masalahnya kalian nggak mampu menyelesaikan topiknya. Iya, kemana lah mau selesai topiknya? Kalau misalnya pembahasannya belum selesai, kalian udah potong lagi. Yaudah, kita uji ya ke Bang Wan. Biarkan ya. orang-orang dulu itu selesaikan topiknya, baru kalian Kita tanggapi. uji ke Bang Wan dulu kita uji. Bang Yuda udah merajuk dia mau turun dia nih katanya. Dalam Enggak, Matius lanjutlah Bang Yuda. Dalam Matius 5:39. Lah saya duluan belum. Saya kan Lanjut belum. dulu Bang Yuda. Kalau Yang saya kau belum jelaskan tadi. ngomong, Memang saya banyak yang mau dijelaskan Bang Yuda. Silakan. Cuma kau potong. Ini. Silakan. Ngadepin kalian kayak ngadepin aku. Itu Silakan. diam dulu. Assalamualaikum Bang Anda. Ada Bang Zuma tuh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutin Bunda. Kak. Saya di pojokan aja, saya di pojokan. Nanti kalau misalnya ada teman yang mau berdiskusi dengan khusus dengan saya, baru saya. Silakan aja dilanjut. Saya di sudut-sudut ini aja, saya sambil goreng telur. Silakan. Lanjut. Ya silakan Bang Yuda. Ini kalau saya harus Indah membela Faruk diri. dibesarin aja, biar saya yang kecil. Silakan. Siapa Bang Anda? Ya silakan Bang apa? Bang Yuda. Oke, kalau saya harus membela diri, kenapa? Itu sebagian dari saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi sebelum mengasihi orang harus mengasihi diri sendiri dulu. Itu poinnya di situ. Jadi kalau orang mukuli saya karena saya mengasihi diri saya sendiri, ya saya harus balas gitu. Gak boleh saya diam diri karena saya mengasihi diri saya sendiri. Masa kita mengasihi diri sendiri, tubuh kita disakiti orang kita biarkan saja, kan bodoh itu. Yang namanya kita disakiti itu kita aja yang sama diri kita sendiri kita rawat gitu loh, karena kita menyayangi diri sendiri gitu. Kita rawat diri kita ini sendiri. Jadi apalagi main kita menusukkan pisau ke tubuh kita itu hal bodoh. Apalagi orang lain kok mau nusukkan pisau ke kita, ya harus kita bela diri.
Karena kita mengasihi diri sendiri. Gitu. Makanya poinnya gitu, kasih diri sendiri dulu, baru ngasih orang lain. Begitu Bang Sianipar. Sudah? Ya itu poinnya di situ ya. Jadi kalau kita disakiti, ya kita balas gitu. Ya, sudah. Udah, makasih. Jadi apa yang Bang Yuda sampaikan itu konsep Islam abangku. Konsep Islam. Kamu boleh membalas zalim yang diarahkan kepadamu dengan zalim yang sama, penganiayaan yang sama. Ya, itu konsep Islam. Islam itu kami umat Islam tak dididik seperti keledai. Ketika kami diapa-apain orang, kami diam, nggak boleh. Tapi jangan melampaui batas. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Cuman masalahnya konsepmu tadi, ya apa yang kau katakan itu tadi, itu bertolak belakang dengan Bible-mu Bang Yuda. Matius 5 nomor 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan jika ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalian kan enggak. Ditampar pipi kanan kalian, pecahkan kepalanya. Nah, berarti itu salah memahami ayat itu Anda. Oke, jika memang kami salah memahami ayatnya, silakan Anda paparkan kepada kami pemahaman tentang Matius 5:39 ini. Nah, itu Silakan. kan Kalau Anda berpegang kepada kasihlah dirimu sendiri sebagaimana kasihlah sesamamu sebagaimana kamu kasihlah sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau dipaparkan Bang, orang yang mukulin kamu, orang yang menganiaya istrimu pun juga orang. Dia pun berhak mendapatkan kasih darimu. Gak boleh kau aniaya juga dia. Jika kita berpegang kepada kali ayatnya kau sampaikan itu tadi, gitu loh. oh itu Silakan salah jelaskan pemahaman. apa maknanya tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Silakan Bang. Ini abang salah juga persepsinya itu memandang ayat itu salah itu kalau kayak gitu. Utamanya dari hukum kasih itu adalah kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, poinnya itu mengasihi diri sendiri dulu. Well, kalau orang menyakiti kita, ya kita harus bela diri. Karena apa? Itu wujud kita mengasihi diri sendiri. Kalau sudah kita membela diri kita, mengasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi orang gitu loh. Jadi kalau kita dipukuli, ya kita bela diri. Itu poin yang benar memahami ayat hukum kasih itu. Ya silakan Bang, kasih ayat bela diri dalam Bible Bang. Di mana ayat bela diri? Ya itu tadi. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Karena kamu mengasihi dirimu sendiri, makanya kalau kamu dipukul ya jangan mau. Itu. Terus kalau abang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah kejahatan itu kan luas banyak. Bang ini kan? bukan membalas kejahatan dengan kejahatan Bang. Makanya abang dari tadi ngomong gak pakai data loh Bang. Habis Bible kalian itu, kalian obra-abre, habis. Abang ini yang menyesatkan ayat. Apa yang tertulis di Bible? Apa yang kau jelaskan? Ini menyesatkan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu Bang Yuda, boleh nggak kau lawan? Jahat itu kan banyak. Tapi kalau menyakiti fisik, tanya Bang apa arti jahat? makanya kita golong-golongkan dulu. Jadi kita harus bijaksana jadi orang itu. Jangan semua itu ditelan mentah. Jadi kalau membaca ayat jangan ditelan mentah. Sehingga kita nggak bijaksana. Kamu, Bang Zudia, orang yang menganiaya kamu, bukankah itu sebuah perbuatan jahat yang diarahkan kepadamu? Nah, makanya jahat itu harus kita bijaksana. Kita dijahati fisik atau kita dijahati cuman dari omongan atau kita dijahati dengan perilaku, misal ditipu atau apa. Harus bijak kita. Semua itu perbuatan jahat Bang. Atau apakah Yesus memberikan pemahaman atau definisi jahat di dalam Bible? Adakah Yesus menjelaskan arti perbuatan jahat? Iya, jahat itu banyak. Ya, jangan disamakan gitu. Bang, mau sebanyak apapun jahat ini penting ketika ada orang melakukan kejahatan kepadamu. Sifat umum dari jahat itu adalah sebuah perbuatan yang merugikan dirimu.
Itu kejahatan. Perbuatan yang merugikan dirimu dalam segala aspek. Baik kau dirugikan dalam hal harta, baik kau dirugikan dalam hal apa? Waktu, baik kau dirugikan dalam fisikmu gitu. Itu semua kejahatan sifat umum. Gitu loh. Jika ada orang yang melakukan kejahatan padamu, yang saya tanyakan, bolehkah kamu membalas? Bolehkah kamu melawan? Bijaksana menyikapi kejahatan. Moderator si Wan itu noise, moderator Wan noise. Ya. Kalau kita cuman kita diomongin aja nih. Terus si Wan itu Bang Faro di mute, Bang Faro noise. Satu bos dong. Dimaki-maki. Bang Yuda, saya tanya sekali lagi Bang Yuda. Jika ada orang yang melakukan kejahatan kepadamu berdasarkan Matius 5:39, bolehkah kamu melawan Bang Yuda? Boleh, berdasarkan apa? Hukum kasih yang disampaikan kasih Yesus. Ayat yang membolehkan Bang. Kasih ayat yang membolehkan biar kita sandingkan ayatnya Bang, silakan. Ya itu tadi yang dikatakan Yesus, kasihlah Iya, di sama mana tertulisnya manusia. itu Bang? Iya, kasih Gimana? ayatnya Bang, di mana tertulisnya Bang? Jadi saat ini mereka bukan sedang berbantah-bantahan dengan kita teman-teman ya, tapi berbantah-bantah nama Bible-nya. Yang menolak itu sebenarnya akalnya. Akalnya menolak teman-teman. Ya kita bersyukur kan mereka sehat, masih sehat akalnya. Kalau mereka nggak sehat akalnya. Matius 22:39. Matius 22:39. 22:39. Ya. Noise moderator. Moderator apa C noise? Ya lagi di mute kan. Nih Bang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah? Sudah, benar. Oke. Sekarang saya tanyakan. Ketika ada orang yang mukulin kamu, berbuat jahat kepadamu dan menganiaya kamu, berdasarkan Matius 5:39 tadi, apa yang akan kau lakukan Bang Yuda? Ya dibalas lah. Di sini disuruh kasihi Bang. Iya. Kasihi Bang. Poinnya yang di belakang itu seperti dirimu sendiri. Itu dibaca seperti dirimu sendiri. Ini harus dikasihin loh. Kamu nggak bisa lihat ya Bang ya, seperti dirimu sendiri. Ya kan? Oke, apakah kamu menginginkan dirimu terluka? Ya tidak lah. Nah, kenapa kamu menginginkan orang lain terluka? Membela diri Bang, bukan melukai Bang, membela diri. Nah, kalau itu Bang, kalau masuk ke dalam pemahaman bela diri, nggak ada bela diri dalam Kristen. Ini baca ini. Dalam Kristen nggak ada konsep bela diri. Bunya-bunya yang ada Bang. Itu kan pemahaman abang yang salah. Ini bukan aku Bang, pemahamanku ini Bang ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bunya Bang. Abang itu salah mentafsirkan ayat itu. Orang yang ngajarin abang bela diri. Salah tafsirkan ayat abang itu. Gimana? Abang itu salah mentafsirkan ayat itu. Saya nggak nafsir, saya membaca loh Bang. Itu kalau menurut pemahaman saya. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini aku
membaca bukan menafsir. Punya nggak bang? Punya. Cuman gini, abang nggak mau jujur, ya. Yang mendorongku untuk melawan orang yang berbuat jahat kepadaku adalah akalku, bukan Bibleku. Karena apa? Karena ketika kami mengikuti Bible kami memang bakal bunyak bang Faruk, bunyak kami. Bunyak ini kita baca ini bang. Ini jelas lagi bang bunyaknya ini, bang. Kita baca sampai 44 ini bang. Bunyak kami memang. Kalau kami ikut Bible bang Faruk, kami akan bunyak bang Faruk. Enggak Tetapi aku juga. berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Bunyak. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah jubahmu. Menginginkan bajumu, orang inginkan baju darimu, jika dia melaporkan engkau, kau serahkan jubahmu. Bunyak. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tangsa. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah kamu menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tumpur. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu udah dibatalkan bang Rupiah dalam ayat 43 bang. Kitab Matius tadi sudah dibatalkan dia bang dalam Matius 5:43 bang. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Babak belur. Memang bang, kalau kalian ikuti Matius 5 ini 39 sampai 44 ini, bunga-bunga dia enggak. Cuman ya memang alhamdulillah satu pun di antara kalian enggak ada yang mengikuti ini karena kalian memang seram kali. Baru bisa kalau sedikit aja kalian udah kalian maki-maki orang. Baru ditanya aja apa agamanya bang, udah mau maki-maki dia. Kan? Ini coba ini. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu katanya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini mau diamalkan ini. Jangankan minta sama kalian harta kalian, daki kalian minta daki. Daki nggak Bang, tunggu. Boleh saya koreksi tuh. Ya abang jujur. Koreksi, tanggapi. Itu boleh. Ketika abang ngikutin Bible abang ini, jujur bang ya, jujur ini bang ya, setelah ini anda bicara. Ketika anda mengikuti apa yang tertulis dalam Bible anda, khususnya Matius 5:39 sampai 44, bunyi apa enggak bang? Enggak juga bang, karena salah dalam itu. Enggak juga. Coba itu yang Enggak kayak juga. ini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau minjam padamu. Ya kan? Kalau ada orang minta sama kita kasih, itu kan sedekah. Janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Kalau orang meminjam kan, ya itu kalau kita punya ya kita kasih. Kan itu enggak. Nah, langsung gitu bahasamu kan, gara-gara pendengar aku minta 10 juta, kalau punya kita kasih. Kita harus bijaksana, gunakan otak kita. Kalau orang itu minjam 10 juta, ya kita seikhlasnya berapa kan gitu. Yang penting kan gunakan otakmu. Ayat 42-nya enggak ada dikatakan gunakan otakmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Enggak sekarang bilang pakai dulu ini otakmu, enggak ada. Kita punya pikiran dikasih sama Tuhan buat apa? Gitu loh. Kan buat mikir. Berarti aturan ini untuk orang yang enggak punya pikiran. Itu aturan untuk orang yang bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir ya jadinya seperti abang ini tersesat. Loh kayak mana abang mau mikir? Abang disuruh ngasih, tak boleh menolak. Iya dikasih. Orang utang 10 juta. Nah, kita ikhlasnya kasih 100.000 ya udah kasih 100.000. Berapa yang 100.000. Ah gitu kan? 100.000. Berapa yang anda punya saat ini? Gak apa-apa itu SD 100 orang kayak ini udah 100 juta juga. Misalnya apa? Abang minta 100 juta kan? Ya kan? Abang minta 100 juta. Pinjam 100 juta sama saya. Sekarang? Kita buktikan. Yang anda punya berapa sekarang Yuda? Yang anda punya berapa? Enggak, ini dengerin saya ngomong dulu, dengerin ya. Dengerin ya. Boleh saya ngomong? Kan Matius 5:42-nya. Berapa yang anda punya saat ini? Itu yang saya minta.
Boleh Silakan. saya ngomong? Boleh? Iya silakan. Berapa yang Anda punya saat ini? Abang mau pinjam saya 100 juta. Saya nggak minjam, saya minta bang. Minta kan? Karena saya nggak Berilah punya, kepada makanya orang saya yang nggak minta ngasih. kepadamu, Gitu. katanya. Nomor Iya. 42-nya. Karena saya nggak punya, makanya saya nggak ngasih. Itu kan Iya boleh. berapa yang Anda punya? Itu. Iya berapa yang Anda punya? Saya tanya. Berapa Abang ada duit berapa? Nah, Ya nggak mau lah saya ngomong. Masa saya harus ngomongin begitu? Emang nggak boleh lah saya ngomong. dia mention hartanya bang. Dengkinya nggak minta ini dengki. Berkeringat dia, berkeringat. Kalian laplah keringatnya. Kalian laplah keringat dia nih. Enak. Dirampoknya lagi keringat itu. Jangan panggil keringatku kan. Takut dia diminta. Di rumah bang, ditutupnya pintunya rapa-rapa. Kenapa? Jangankan makanannya, asapnya pun nggak boleh dicium orang. Nih itu saking sedih dia bang. Asap Boleh ngomong saya? Boleh saya ngomong? nggak boleh. Nggak boleh. Kayak mana? Jadi gimana? Nah, Berapa uangmu saat ini yang ada? dengerin terus dipikir penjelasan saya. Dengerin terus dipikir. Kalau abang mau minta sama saya, kalau saya ikhlas ya saya kasih kan. Seikhlas saya Bang, berapa? nggak ada ikhlas di sini tertulis bang. Makanya pakai otak, bang. Kita hidup tuh pakai otak. Ngamuk dia kan? Ngamuk dia kan? Tuh lah kan? Memang Bang Menanggapi Yuda, itu memang harus Bang Faro ini gak ada Udah otaknya. main otak dia kan? Bang Faro gak ada otaknya memang. Betul tuh Bang Yuda. Gak ada otaknya si Faro ini. Kasih pipi kiri. Saya nggak mau ngomong kayak Tampar gitu. pipi kanan, Saya kan? nggak ngomong kayak Belum gitu. ku tampar pipi kanannya teman-teman. Belum lagi ku tampar pipi kanannya. Udah di otak-otakannya aku. Jadi otak-otakannya. Siapa yang otak-otakan Gimana kalau abang? tampar pipi kanan ini? Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang otak-otakan abang, nggak ada. Saya cuman pakai otak bang, pakai otak. Saya bilang gitu. Ya jadi gimana? Yang mana lah ini? Dari Matius 5:39 sampai 44, yang mana yang mampu Anda amalkan? Yang mana? Ya semua harus mampu lah. Ya sudah, saya minta Anda berapa uang Anda saat ini? Saya minta ini. Ya saya ngasih seikhlasnya. Kan gitu. Iya berapa yang ada? Tapi maaf nggak bisa saya transfer ke situ, Kak. Ya kan? Karena saya nggak ikhlas. Dan pantas lah bang ya, dalam Matius 21:18 Yesus itu kelaparan bang ya. Orang jadi Alah, terus ngata-ngatain orang kalau gitu. nyangkut harga diri aja pun orang ini bang. Nyangkut harga diri nggak peduli orang ini. Kalau kita anak laki-laki kan harga diri cereng kan gitu. Tinggal 10.000 pun uang di kantong. Kalau udah menyangkut tentang harga diri, keluar 10.000 tuh. Penting perkataan itu bisa terwujudkan. Itu laki-laki. Karena apa? Laki-laki yang bisa dipegang cakapnya. Kalau udah kita bilang, aku tanggung jawab. 10.000 pun uang tinggal di kantong itu keluar 10.000 ini. Kalau abang ini masih ditahankan uang 10.000 nya bang. Harga diri bapak bener nggak apa-apa itu. Makanya bijaksana bang. Kita harus tahu mana yang memerlukan, mana yang cuman mencemooh. Kita harus bijaksana kan gitu. Mana yang memang benar-benar butuh, mana yang emang cuman pura-pura aja. Nah kau itu kena kau turun dulu. Ini masih yang laki-laki bang, belum lagi yang perempuan bang. Wih yang perempuan ya bang ini. Udah apalagi yang dibahas kira-kira? Ya jadi gini bang, saya maunya itu gini bang ya. Saya maunya itu Anda itu jujur gitu loh. Ya jujur. Jujur itu apa? Jujurnya begini bang. Anda akui gitu loh bahwasanya memang ya bahwasanya apa yang tertulis dalam Bible kalian itu tidak selaras dengan akal. Dan itu bukan bentuk keadilan. Itu enggak keadilan bang. Bagaimana itu sebuah jika memang itu aturan datangnya dari Tuhan, kenapa aturan itu tidak memberikan keadilan pada kedua belah pihak? Gitu loh. Itu bukan sebuah keadilan bang, tapi itu penganiayaan. Loh, kok bisa menganiaya bagaimana? Seperti penganiayaan dan juga diskriminasi, penindasan. Enggak, dengan cara penindasannya di mana? mematikan akal.
penganiayaannya di mana, penindasannya di mana. Kalau itu ada batasnya. Gak boleh kau menolak orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau ada orang yang minta istrimu kau kasih. Loh, makanya pakai Bukan kau bijaksana. penindasan itu. Harus bijaksana, Bang. Ya ampun, Abang ini. Gak ada di situ tertulis harus bijaksana. Janganlah kamu menolaknya. Dan kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah kamu menolaknya. Kalau aku untung minta uang kau yang 10.000 ya, bukan istrimu yang kuminta. Ya kalau Abang mau minta itu ya nggak mungkin saya kasih karena saya pakai otak saya, pakai akal Karena saya. saya memakai otak gitu loh. saya. Itu keren. Itu kalau nggak dipakai pikiran kita yang diberikan Tuhan ini, harus kita gunakan pikiran kita ini gitu loh. Harus kita gunakan otak kita ini. Otaknya. Gak bisa digunakannya akalnya. Makanya saya bilang, kalau kalian teman-teman Kristen mengikuti Bible kalian, ya kalian jadi manusia yang gak berguna. Tapi ketika Abang kalian ini sesat ini. meninggalkan Sesat Bible ini. kalian menjadi manusia yang berguna. Ini Benar sesat memang, ini. ketika Sesat ada orang ini, yang benar. menganiaya istrimu, kau demi menjaga kehormatan istrimu dan juga anak-anakmu dan juga kehormatanmu, kau akan melawan. Apa yang kau lakukan ini tapi bertolak belakang dengan Bible-mu. Nggak Tapi bisa. apa yang kau lakukan ini Selaras didasari itu. dari akalmu. Kesempurnaan Selaras. dari akalmu. Karena itulah hakikatnya akal. Tidak menginginkan kerugian terjadi kepada kita, apalagi itu bersifat mutlak di depan mata kita. Abangku Sianipar, yang ganteng, yang keren, abangku Sianipar yang ganteng, yang keren. Tuhan Sama aja masih, puji-puji bang, 10.000 pun gak keluar bang. karena cuma cemek, ngapain saya Merayu kasih? dia, udah mulai merayu. Udah berayu. Apa Bang Faruk masih yang masih dilanjutkan biar Gurunda nggak terlalu lama? Masih Mungkin dilanjutkan? Bang Zuma mau sholat, udah sholat zuhur belum di sana? Assalamualaikum Gurunda. Bang Juma masih di Jakarta. Ya lanjut aja, saya lucu-lucuan aja, jangan sampai minta biji sakarnya orang loh. Lanjut. Iya, Masya Allah. Ya, bukan takut pula Gurunda terlalu lama menunggu kan ini ada hotel kan? Masuk aja Enggak, bang. enggak. Abang Anda, masuk aja bang Anda. Masih Mungkin lanjut, kita- lanjut mungkin aja Bang- dulu, lanjut aja dulu. Mungkin abang Kasihan Anda kulihat. bisa memberikan pencerahan kepada Bang Yuda kan? Kasihan, enggak tega saya lihatnya bang. Lanjutlah dulu. Ya silakan Bang Kasihan. Yuda. Silakan apa yang mau diapain? Bang Dio, assalamualaikum Bang Dio. Kalau mau masuk aja Bang Dio. Assalamualaikum Bang Dio. Iya, waalaikumsalam. Biasanya Bang Dio sambil kuliah. Lagi, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Kuliah Nanti, kan? kalau udah istirahat baru ini. Lagi kuliah Bang Dio tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dari mana Assalamualaikum Kristen? Dari mana kok Kristen Assalamualaikum pula kok ditonang? Mana boleh kafir baca itu. Kalau bukan satu iman tidak boleh. Loh, salah mengucapkan salah rupanya. Salah baca Bible-mu. Loh, Ada salahnya ayatnya. ada di situ. Ada bang. Ayatnya Bang Faruk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. data nomor 10 dan 11. Assalamualaikum Gurunda. Lagi sholat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya ngebut Bunda silakan. Bang Zuma kayaknya. Iya bun, lanjut. Lanjut. Enggak, saya mau nanya. Itu Bang Sekarang ini. Faruk kenapa pakai lipstick itu? Boleh aku bertanya? Ritonang silakan. Kalau aku Tapi gak boleh ngucapin salam ya Bang. nggak boleh bicara salah, kenapa kalian jawab? 2 Yohanes 1 nomor 10 Bang. Baca Bibelmu. Coba kalian bacakan dulu. Disuruh baca malah aku disuruh baca. Kau bacalah sendiri Bang. Bang Juma atau Bang Faruk. Iya di 2 Yohanes 1 di data nomor 10-11, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Perbuatan yang jahat
itu akan dilemparkan kemudian ke dalam api neraka berdasarkan Matius 13 nomor 50. Jadi kalau Anda memberi salam kepada kami berdasarkan Bible, Anda masuk neraka. Tuh, di Quran kan juga boleh. Begituan juga kok. Itu juga ada kata-kata yang nggak boleh juga mengucapkan salam kepada Nasrani atau Enggak. Yahudi. Kalau di kaidah kami itu Bang, kami boleh kami mengucapkan salam selama orang itu tidak memerangi kami. Boleh. Seperti itu saudara. Ya, jadi materi yang kita bahas ini kan, kalau di Islam betul yang dikatakan oleh Dinda Faruk tadi, kaidah di Islam itu jelas. Al-Quran mengatakan begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaza'u sayyi'ati sayyi'a mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa'ajruh 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepadanya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Itu di dalam Al-Quran. Jelas kaidahnya itu rasional, masuk akal. Lalu kata Allah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Saya pernah bertanya kepada seorang ahli sejarah. Beliau seorang mu'allaf. Ini data yang dibaca Dinda Faruk. Itu ternyata dipakai untuk supaya orang itu semua bisa tunduk kepada kekaisaran Romawi. Data ini digunakan kemudian agar orang-orang di bawah kuasa Imperium Romawi itu bisa kemudian menerima agama Kristen, bisa menerima agama Katolik. Jadi apapun kemudian yang diminta oleh kaisar berikan. Apapun yang kemudian yang kaisar katakan jangan dilawan, jangan dibantah. Sekalipun pipimu ditampar, jangan lawan. Harus tunduk kemudian kepada kebijakan otoritas gereja Katolik. Itu menurut kesaksian. Menurut kesaksian pakar sejarah yang sekarang alhamdulillah sudah mu'alaf kan gitu Bang. Karena data yang ini itu tidak cocok dipakai kecuali penjajah. Penjajah cocok pakai data ini. Maksudnya ketika Belanda masuk ke Indonesia, dijajah kalian jangan melawan. Kasih semua hartamu, kasih semua rempah-rempah yang ada di dalam negaramu ini. Itu maksudnya. Karena ini tidak rasional, nggak bisa dipakai. Individu nggak akan pernah sanggup untuk menggunakan data-data ini. Ini hanya digunakan oleh penjajah. Makanya saudara Yuda itu ya kebablasan, panik ketika diminta pertanggungjawaban untuk mengaplikasikan isi Bible, ternyata nggak bisa dia. Berilah orang yang minta. Nah kalau orang minta hartamu harus kau kasih, itu dalil. Karena Yesus mengatakan begini di dalam kitab Anda sendiri nih, di dalam Lukas Lukas 6 nomor 49 kata Yesus, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak mempraktekkannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, kata Matius dan juga kata Lukas itu adalah ucapan Yesus. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Itu kata Yesus. Kata Yesus, barang siapa mendengarkan perkataanku itu dan tidak mempraktekannya, maka dia seibarat membangun rumah di atas pasir. Lukas 12 nomor 23, juallah segala milikmu. Ini perintah. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, maka sekali lagi, itu sama halnya membangun rumah di atas pasir. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak kemudian dapat menjadi tua. Satu harta di surga yang tidak akan habis.
yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan kemudian oleh ngengat. Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ini Kristen dengar nggak ini? Dengar. Kata Yesus, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak mempraktekannya, maka dia sama halnya membangun kesia-siaan dalam hidupnya. Itu dalil. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ini data kapan ini Lukas ini? Menulis ini kapan? Jangan-jangan ini tulisan-tulisan yang ditambah-tambahkan untuk kemudian meninabobokkan orang-orang yang ada di bawah penjajahan, yang ada di bawah kuasa Romawi pada saat itu. Karena kalau mau diperhatikan sekarang ini bullshit. Bullshit. Contoh, kata doktrin gereja, Taurat itu tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun. Tidak ada orang yang sanggup melaksanakan Taurat itu. Makanya dibatalkan dan diganti dengan ajaran baru. Taurat itu tidak bisa katanya. Karena tak ada yang sanggup melakukan. Ini dalilnya. Lukas 6 nomor 30, Lukas 12 33 dan seterusnya. Itu jauh lebih berat daripada Taurat. Taurat, jangan makan ini, jangan makan itu. Gampang. Tinggal diikuti aja. Tundukkan aja, sunatkan hati untuk tidak mengikuti keinginan daging. Jangan makan kalau dilarang. Jangan ikuti kehendak daging. Dagingnya mau makan babi, diikutin. Diharamkan yang tadinya jadi halal karena ikuti nafsu daging. Tapi Kristen mengatakan, oh kami nggak tunduk lagi di daging. Apa? Siapa bilang? Justru kalian sekarang ini memuaskan syahwat daging kalian. Apa yang daging kalian inginkan, itu yang kalian makan. Andai bisa, jalan raya, jalan tol, jembatan, kalian makan, besi angker kalian makan, ya kalian makan juga. Kenapa? Karena kalian ingin memuaskan daging. Sedangkan kemudian di Taurat itu dilarang jangan ini, jangan itu. Itu lebih mudah. Jangan ada Tuhan lain selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu lebih mudah. Peliharalah hari Sabat, hormati kedua orang tua. Itu lebih mudah. Tapi karena Kristen ini adalah agama yang ditopang kemudian dari kekaisaran Romawi, maka mereka menganggap itu sulit. Yang berat, itu berat. Yang ringan itu ajaran Kristen. Apa itu? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini jauh lebih berat. Sulit saudara-saudara. Ini jauh lebih berat. Ini jauh lebih berat. Ya, tetapi karena ini ya namanya juga kekaisaran Romawi ya, penguasa pada saat itu sengaja mendoktrin wilayah-wilayah jajahannya supaya ketika kaisaran minta harta upeti jangan kemudian menolak, berikan semuanya, berikan semuanya, berikan semuanya. Itulah yang terjadi. Jadi perlu dicatat, kitab Lukas ini tidak pernah ada legitimasi dari Yesus. Oleh karena itulah kemudian ya terindikasi ini adalah penambahan dari orang-orang yang tidak dikenal, karena Lukas ini bukan murid Yesus. Lukas ini asisten Paulus yang kelak menjadi tokoh pendiri agama Kristen. Saya kira begitu sebagai penambahan dari saya. Ini saudara-saudara. Silakan Hari Tonang tanggapin. Hari Tonang. Ya. Ya gini ya, biar bagaimanapun kalian itu nggak bakal bisa paham tentang Alkitab. Ya walaupun aku jarang baca Alkitab, tapi aku yakin Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, dan apa yang diajarkan Dia kepada kami akan taat padanya. Iya, saya mengaminkan itu kawan, saya mengaminkan. Tuhannya Kristen itu adalah Yesus Kristus. Itu Tuhannya Kristen. Tuhan yang ingin menyaingi Tuhannya Yahudi. Jadi Tuhannya Kristen itu adalah Tuhan baru yang ingin menyaingi Tuhannya Yahudi. Dulu pernah dia gagal. Dulu gagal. Dia. Kami nggak menyayangi Tuhannya Yahudi, kami nggak menyayangi apa? Oh, yang disebut Yesus Kristus itu kan Tuhan baru. Itu Tuhan baru. Itu Tuhan baru itu. Yesus Kristus itu Tuhan baru. Itu Tuhannya Kristen. Yahudi tidak menuhankan Tuhan Yesus Kristus itu, enggak.
Yesus Kristus itu Tuhan baru yang dilantik kemudian oleh otoritas kemudian daripada Katolik. Itu Tuhan baru itu. Dia bukan Tuhan di kalangan Bani Israel. Dia bukan Tuhan bagi Bani Israel. Dan dia bukan Tuhan bagi keturunan Abraham. Itu Tuhan baru. Dulu Tuhan baru Yesus Kristus ini pernah memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Di dalam kitab Yesaya kemudian tertulis, dia naik ke atas awan-awan yang tinggi untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Tapi tidak bisa, dia dilemparkan turun ke kubur. Makanya Yesus mengatakan, anak Maria mengatakan bahwa saatnya sekarang dunia akan dihakimi. Sebab penguasa dunia itu akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Setelah dia keluar dari kubur, barulah petantang petenteng. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Akulah Alfa, akulah Omega. Itu adalah makhluk yang ingin menyaingi pencipta langit dan bumi yang kalian sembah. Sadar enggak kalian itu kawan-kawan? Pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Tetapi kemudian ada kekuatan di luar daripada Tuhan yang disebut iblis yang ingin menyamai Tuhan. Iblis ini yang pernah mengatakan kata-kata itu. Kepadaku telah diberi kuasa di langit di bumi. Beserta kemuliaannya dan kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Apabila engkau tunduk menyembah aku. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Siapa itu? Iblis. Jadi yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Tuhannya Kristen. Siapa namanya? Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus anak Maria ini Tuhan? Bukan. Yesus anak Maria itu manusia. Dia nabi, dia rasul. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kecuali dia menerima perintah titah dari Tuhannya Sang Bapa yang mengutusnya kepada Bani Israel. Lalu siapa Yesus Kristus yang disembah oleh Kristen? Yesus Kristus yang disembah oleh Kristen adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus asli di dalam Matius 24 nomor 5 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu wahai Bani Israel dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia sang penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang banyak disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya pengikutnya adalah Karisten. Karisten artinya pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Karisten? Paulus mengajarkan untuk mengikuti Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan Maria ngeden melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Nama sama, gelar sama, tapi pribadinya berbeda. Satu manusia, satu makhluk halus. Yang disembah oleh Kristen bukan yang manusia, tetapi yang disembah oleh Kristen yang adalah makhluk halus. Dialah penyesat yang Yesus asli nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Begitu kawan. Itulah yang kamu sembah hari ini. Yesus yang adalah roh, yang bukan manusia. Padahal saya Yesus percaya. Silakan aja nggak percaya kepada Yesus. Anda tidak butuh, saya juga tidak butuh Anda percaya kepada saya. Saya hanya menerangkan. Yesus mewaspadai murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Alhasil kalian ini mendapatkan pengajaran bukan dari Bani Israel. Bukan rabi-rabi Yahudi yang datang di Indonesia mengajarkan kalian untuk menjadi Kristen. Tapi yang mengajarkan kalian Kristen adalah misionaris yang datang ke Nusantara bersama dengan penjajah Belanda. Dan mereka adalah orang Barat. Orang-orang yang tunduk kepada apa yang menjadi asas kenegaraan kerajaan kekaisaran Romawi, bukan Yahudi. Sadarilah itu. Sadarilah itu. Mumpung ada apologet Islam Indonesia mengingatkan. Kalian memang pengikut Yesus Kristus. Kata siapa bukan? Memang. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen saudara-saudara saya ini adalah penyembah Yesus Kristus. Betul. Memang betul. Sayangnya
saudara kita Yesus, anak daripada Bunda Maria, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Alfa dan Omega, tidak pernah mengajarkan dirinya kepadanya telah diberi kuasa di langit dan di bumi, tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan yang nusul ke bumi menjadi manusia. Semua data-data di dalam Bible yang mendudukkan Yesus itu Tuhan, 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 Tuhan itu semua adalah karangan-karangan wartawan yang kalian sebut dengan gelar racul. Silakan Anda bantah dengan data. Dengan hormat saya persilakan. Ya, biar bagaimanapun. Ya bagus, Edis aja lah aku dengar. Ya silakan, kan Anda sekelompok dengan dia, penyembah Kristus juga kan ya, Edis? Oh iya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Silakan dengan sesamamu penolong-penolong setan. Silakan. Boleh si Edis masuk di sini, soalnya udah kumpul. Silakan masuk ke sini, silakan. Malah saya dari kemarin memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria, 10 juta. Ini hari Senin, ku naikkan 5 juta lagi. Menjadi 15 juta dari rekening pribadi Bang Suma. Silakan. Kalau ada Kristen, si CP, Kiamat, Elia Maron, Edis, siapa lagi? Saipuddin, siapa lagi? Bom. Semuanya, siapapun Kristen ini saya naikkan 15 juta bagi mereka yang mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak tiri dari Yusuf, betul-betul adalah anak darah daging dari Maria. Kalau Anda mampu membuktikan secara akurat, 15 juta. Wallahi, saya tidak bercanda, saya tidak main-main. Saya sedang ingin berbaik hati kepada saudara-saudara saya. Apalagi saya tadi melihat Pak Bom, saya sangat sedih melihat dia curhat. Saya ini memang betul-betul turun ke TikTok karena saya butuh koin. Jujur, saya butuh koin. Saya tidak lagi bekerja. Saya sudah 10 tahun tidak pernah bekerja lagi. Dulu saya kontraktor, tapi sekarang ini saya makan, saya hidupi keluarga saya dari hasil koin. Saya sedih. Biar bagaimanapun dia saudara saya juga. Saya sedih. Saya katakan, saya tulis di bawah, Bom, kalau kau pingin duit 15 juta, kau buktikan di mana saya live, kau naik ke sana, buktikan ke saya bahwasanya yang kalian sembah, yang kalian puja-puja dengan mengambil data-data kitabnya Yahudi, dengan mengambil hasil tulisan-tulisan wartawan yang kalian sendiri tidak kenal itu, kalian usung jadi Tuhan bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria, 15 juta wallahi saya ikhlas karena Allah. Silakan, siapapun itu. Jangan pula Edis kau undang ke sini, turunkan yang lain. Turunkan yang lain, mute. Jangan pula kayak gitu modelnya. Ini sayembara ini. Sayembara yang saya berikan kepada saudara saya ridho. Saya ikhlas, bukan ngadi-ngadi. Benar-benar sungguh saya ingin bersedekah, ingin berinfak meskipun beda keyakinan. Silakan Anda naikkan tokoh-tokoh kalian, para penghujat, penista untuk menjawab sayembara saya tersebut. Semua orang di sini jadi saksi, Bang Suma menjanjikan 15 juta dari pribadi saya. Nih, wallahi saya lagi puasa, saya tidak mungkin berbohong. Kalau ada satu orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang kalian sebut Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang kalian sembah yang bernama Yesus Kristus itu betul-betul anak Maria nih, anak Maria yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Sekali lagi saya katakan 15 juta dan ini berlaku sampai malam takbir. Siapa di antara kalian yang sanggup, silakan Anda belajar dulu, masih ada kesempatan belajar. Belajar. Habis itu naik acungkan tangan. Saya Bang Suma menjawab tantangan Anda. Saya akan buktikan bahwa yang kami sembah bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria. Maka wallahi saya akan berikan dana itu 15 juta. Kalau Anda takut kemudian memberikan rekening langsung, saya dekat dengan Ibu Darni. Ibu Darni kenal saya sudah pernah ketemu. Saya akan transfer ke Bu Darni, Anda yang japrian ke Bu Darni. Bu Darni kirim ke saya karena saya sanggup menjawab Bang Suma. Gitu.
Silakan saudara. Ini penting. Ini penting. Percuma kalian keluar-keluar. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah ajaran kasih. Tak ada selama tidak di luar Kristen. Buktikan. Percuma keluar-keluar kayak begitu. Kalau ternyata yang kau sembah itu adalah penyesat. Untuk apa? Silakan saudara. Oke, alhamdulillah ya, kita sapa tamu dulu. Dodi, buka mic Dodi.